di mana dalam langkah keempat adalah kita merencanakan kegiatan perbaikan. Dari mana kita merencanakan? Ya tentunya adalah setelah kita mengetahui akar dari masalah atau penyebab dari masalah. Nah, pada langkah keempat ini ada poin yang sangat penting dalam merencanakan kegiatan perbaikan, sebagaimana yang sudah kita kemukakan di depan, bahwa perencanaan adalah hal yang sangat penting, sehingga perencanaan ini menjadi poin yang harus diperhatikan. Perencanaan yang baik selalu memuat unsur 5W 1H atau 5W 2H, yaitu who, what, when, where. Jadi kita lihat apa, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa, kemudian bagaimana. Ya, jadi menggunakan prinsip 5W dan 1H. Setelah kita merencanakan pada langkah keempat, di langkah kelima adalah pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaan ini kita harus selalu melihat perencanaan kita. Jangan sampai ketika kita melaksanakan perbaikan itu melenceng daripada perencanaan kita. Kalau ada penyimpangan, di situ kita langsung lakukan kontrol, yaitu kita langsung lakukan tindakan perbaikan. Ya, jadi tindakan perbaikan di dalam sebuah kegiatan perbaikan. Setelah langkah 5 atau kita melaksanakan perbaikan, kita masuk pada langkah ke-6, di mana pada langkah ke-6 adalah masuk pada fase cek, ya, meneliti hasil dari perbaikan, memeriksa dari hasil perbaikan yang sudah kita lakukan. Dalam memeriksa hasil ini secara global, apakah masalah sudah terselesaikan, apakah target dan rencana sudah bisa tercapai. Nah, ketika sudah tercapai atau ketika target bisa terwujud, maka kita masuk pada langkah ke-7, yaitu pada fase action. Pada langkah ke-7 ini kita harus membuat yang namanya standarisasi. Standarisasi yang baik itu biasanya terdiri dari prosedur, atau bahkan yang level tertinggi adalah OKYOK atau alat anti salah. Ya, kita harus bisa menciptakan alat anti salah. Siapapun yang melakukan tidak akan pernah salah. Dalam dunia kehidupan kita, alat anti salah atau OKYOK terbanyak itu adalah biasanya di peralatan elektronik. Kenapa demikian? Karena untuk peralatan elektronik itu sama sekali tidak boleh terjadi kegagalan. Karena kalau sampai salah, maka yang terjadi adalah fatal. Sehingga OKYOK atau alat anti salah itu akan menjadi sangat penting dalam membuat standarisasi. Kemudian standarisasi yang berikutnya bisa berupa dokumen, ya, seperti standar operation procedure atau menggunakan standar kerja atau perencanaan kualitas yang sudah menjadi manual atau tuntunan panduan, ya, kemudian check sheet dan lain-lain. Itu pada langkah ke-7 atau standarisasi. Dan langkah yang terakhir adalah kegiatan berikutnya, rencana untuk melaksanakan kegiatan perbaikan berikutnya. Kita untuk merencanakan kegiatan berikutnya bisa mengambil, ya, atau bisa berpedoman pada masalah yang tersisa dari kegiatan tadi, atau kita bisa mengganti dengan kegiatan yang baru. Karena pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan perbaikan melalui 8 langkah ini bisa kita lakukan tidak terbatas pada penyelesaian masalah saja, tapi juga bisa merupakan penugasan. Jadi orientasinya karena tugas,
Sehingga pada saat menentukan tema dan judul atau menetapkan langkah pertama, itu selain kita melakukan penyelesaian masalah, tapi juga bisa kita berorientasi pada tugas atau tujuan. Sehingga di situ latar belakangnya adalah latar belakang penugasan, latar belakang kewajiban yang harus kita lakukan kegiatan. Nah, kegiatan bisa kita tetap menggunakan prinsip PDCA atau Plan Do Check Action dengan 8 langkah pemecahan masalah melalui teknik QC yang sudah kita sampaikan di depan. Jadi ada 8 langkah. Yang pertama adalah menetapkan tema, kemudian menganalisa kondisi saat ini sekaligus men-set up target, kemudian mencari akar masalahnya atau mencari penyebabnya, kemudian yang keempat adalah perencanaan perbaikan, kelima adalah melaksanakan perbaikan, dan yang keenam adalah meneliti hasil perbaikan, ketujuh adalah melakukan standarisasi, dan yang kedelapan menetapkan atau merencanakan kegiatan berikutnya. Demikian 8 langkah teknik pemecahan masalah yang di dalamnya kita harus menguasai atau menggunakan alat-alat yang digunakan, yaitu 7 tool atau 7 alat pemecahan masalah, dan juga new 7 tool atau alat baru dalam rangka pemecahan masalah. Demikian Sobatku Bisa. Sobatku Bisa, apa yang sudah kita laksanakan tadi, yaitu melalui pemecahan masalah dengan menggunakan 8 langkah, supaya kita menjadi konsisten dan supaya hasilnya bisa terjadi sebuah perbaikan yang secara terus-menerus, maka kita perlu mencatat dan melaporkan. Bagaimana caranya? Biasanya kita dalam melakukan aktivitas disediakan atau membuat sebuah logbook atau sebuah buku catatan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Itu mulai dari langkah 1, 2, dan seterusnya sampai langkah 8. Nah, setelah kita memiliki logbook atau catatan kegiatan, kemudian kita laporkan. Dalam hal melaporkan ini, banyak cara-cara kita melaporkan, tapi pada umumnya yang paling sederhana dan simpel adalah ketika kita melaporkan dengan menggunakan metode lembar A3 atau yang sering disebut one sheet report atau laporan 1 lembar. Dengan melalui 1 lembaran report dalam bentuk kertas ukuran A3, di situ sudah bisa memuat mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah 8, dan dengan mudah itu bisa dilihat oleh yang ingin mengetahui kegiatan kita dalam berimprovement. Kemudian kita juga bisa membuat supaya kita lebih peduli, lebih komitmen terhadap kegiatan kita, dan juga lebih konsisten dalam melaksanakan perbaikan dalam sebuah institusi atau organisasi atau perusahaan. Biasanya ada yang namanya monthly report atau laporan bulanan. Di situ kita bisa melaporkan kegiatan kita. Atau mungkin difasilitasi dengan cara konvensi. Konvensi biasanya digunakan untuk saling sharing atau saling menyampaikan kegiatan-kegiatan, kemudian kita bisa saling belajar yang di dalam konvensi. Di dalam kegiatan konvensi itu selain sharing juga ada kegiatan belajar. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang lain atau grup lain atau kelompok lain. Kemudian apa yang sudah kita lakukan oleh kelompok kita atau grup kita.
Kemudian dari situ terjadilah yang namanya take and give. Kita mendapatkan insight, pembelajaran, masukan, saran, tapi juga kita bisa memberikan satu contoh apa yang sudah kita lakukan. Sehingga dengan harapan dari konvensi itu muncullah semangat bagi orang-orang yang melihat konvensi itu atau menyaksikan konvensi itu akan terdorong, tergerak untuk sama-sama melakukan. Nah, dengan demikian kita akan menjadi lebih percaya diri, akan menjadi semakin banyak pengalaman kita, skill kita atau keterampilan kita akan semakin terasah dan menjadikan modal perbaikan pada masa-masa yang akan datang. Nah, demikian terkait dengan pelaksanaan Quality Control Circle atau 8 langkah pemecahan masalah melalui teknik QC. Sobat Gubisa, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan, bisa mempraktekkan dari apa yang ada dalam teori 8 langkah pemecahan masalah melalui QC yang sudah kita uraikan tadi.